Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dajjal adalah bencana terbesar umat manusia di akhir zaman karena ia datang ke dunia dengan membawa berbagai macam fitnah dan akan menyesatkan manusia hingga benar-benar tersesat. Hingga kini Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengizinkan Dajjal untuk muncul ke hadapan kita. Namun jika sudah waktunya nanti, Dajjal pasti akan muncul dengan membawa berbagai macam fitnah akhir zaman. Dalam suatu kesempatan, usai menunaikan sholat berjamaah, Fatimah ibnu Qais meriwayatkan, Rasulullah SAW naik mimbar seraya tertawa kecil. Terdengar dari kedua bibirnya ucapan, kepada semua yang baru saja menunaikan sholat, tetaplah berada di tempat. Setelah semua sahabat duduk tenang, Rasulullah SAW mengawali pembicaraannya. Apakah kalian tahu mengapa aku kumpulkan kalian? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya tentu lebih mengetahui. Beliau kemudian melanjutkan, demi Allah, aku tidak mengumpulkan kalian untuk sebuah kabar yang menyenangkan atau yang menakutkan. Namun aku kumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari yang dulunya adalah seorang Nasrani. Kemudian, dia datang berbaiat dan masuk Islam. Selain itu, dia juga menyampaikan sebuah cerita yang sesuai dengan apa yang ingin aku ceritakan tentang Dajjal. Tamim Ad-Dari adalah seorang warga Nasrani Palestina yang pernah berjumpa Dajjal dalam salah satu perjalanannya ke Jazirah Arab. Sepulangnya ke rumah, Tamim Ad-Dari berhijrah ke Madinah dan masuk Islam. Setelah berada di Madinah, dia menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW meneruskan kisahnya. Tamim bercerita bahwa pada suatu ketika dirinya menaiki kapal laut bersama 30 orang dari kabilah Laham dan Juzam. Selama 1 bulan lamanya, mereka terombang-ambing di atas gelombang lautan. Sampai akhirnya mereka berlabuh di sebuah pulau yang ada di tengah lautan menjelang matahari terbenam. Mereka duduk tak jauh dari kapal. Beberapa waktu kemudian mereka masuk ke dalam pulau dan menjumpai sebuah hewan yang berbulu lebat. Saking lebat bulunya hewan tersebut, mereka tidak tahu mana kubul dan mana duburnya. Mereka kemudian memberanikan diri berkata kepada hewan tadi, celakalah, hewan apa engkau? Anehnya, hewan itu bisa menjawab, aku adalah Al-Jassasah. Mereka kembali bertanya, apa itu hewan Al-Jassasah? Si hewan berkata, wahai kaum, pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di sebuah gereja, sebab dia sangat merindukan kabar kalian. Kemudian, Tamim menuturkan, setelah hewan tersebut menyebutkan seorang laki-laki kepada kami menjadi takut. Jangan-jangan hewan itu adalah setan. Meski demikian, kami penasaran dan segera pergi menuju gereja yang ditunjukkan hewan tadi. Begitu sampai, ternyata benar. Di dalam gereja sudah ada sosok manusia terbesar sejauh yang pernah kami lihat. Dia diikat dengan kuat, sedangkan kedua tangannya disimpan di tengkuknya. Dari kedua lutut sampai mata kakinya terikat dengan besi. Kala itu kami bertanya, celakalah, siapakah engkau? Manusia raksasa itu menjawab, kalian sudah bisa mengetahui kabarku. Sekarang sampaikanlah kepadaku siapakah kalian. Rombongan Tamim Ad-Dari menjawab, kami semua adalah orang Arab. Kami berlayar dengan sebuah kapal. Tiba-tiba kami dihadang ombak dan gelombang. Kami pun terombang-ambing selama 1 bulan. Sampai akhirnya kami berlabuh di pulau ini. Tiba-tiba kami berjumpa dengan seekor hewan yang lebat bulunya. Dan ia meminta kami untuk kesini menemuimu. Sebab, tuturnya, kau begitu merindukan kabar kami, sehingga kami pun segera menemuimu. Laki-laki itu berkata, sekarang sampaikanlah kepadaku tentang kurma baisan. Tentang apanya yang ingin kau tanyakan? Tanya rombongan Tamim Ad-Dari. Laki-laki itu menjawab, yang aku tanyakan kepada kalian, apakah kurma itu masih berbuah? Masih, jawab mereka. Laki-laki itu berkata, andai kurma itu nyaris tak berbuah. Kemudian dia lanjut bertanya, sekarang sampaikanlah kepadaku tentang danau At-Tabariyah. Rombongan Tamim Ad-Dari balik bertanya, tentang apanya yang ingin kau tanyakan? Apakah ia masih terisi air? Tanya laki-laki itu. Danau itu masih banyak airnya, jawab mereka. Sekiranya air danau itu sudah hampir kering, ucap si laki-laki.
Laki-laki itu kembali bertanya, "Sekarang kabarkanlah kepadaku tentang sumur Zugar." "Tentang apanya yang ingin kau tanyakan?" tanya mereka lagi. "Apakah sumur itu masih ada airnya? Apakah warga sekitar masih bercocok tanam dengan air sumur tersebut?" Rombongan Tamim Ad-Dari menjawab, "Masih, bahkan airnya masih banyak dan para penduduk masih berladang dengan airnya." Laki-laki dalam gereja itu kembali menanyakan pertanyaan lainnya. "Lalu kabarkanlah kepadaku tentang nabi orang-orang Arab. Apa yang telah dia lakukan? Dia lahir di Mekah dan hijrah ke Madinah. Apakah nabi itu diperangi oleh orang-orang Arab?" "Betul," jawab kawan-kawan Tamim Ad-Dari. "Lalu apa yang dia lakukan terhadap orang-orang Arab?" Kawan-kawan Tamim Ad-Dari pun mengabarkan sejelas-jelasnya bahwa sang nabi telah muncul di tengah masyarakat Arab dan ditaati oleh mereka. Terdengar si laki-laki bertanya lagi, "Apakah itu sudah terjadi?" "Benar," tegas mereka. Nabi itu lebih bagus bagi mereka jika mereka menaatinya. Karena itu, dia memberitahu kalian tentangku. Sesungguhnya aku ini Al-Masih Dajjal. Aku hampir saja diizinkan keluar. Setelah keluar, aku akan berjalan di muka bumi. Tidaklah aku biarkan satu kampung pun kecuali akan aku singgahi dalam 40 hari selain kota Mekah dan Madinah. Keduanya diharamkan kepadaku. Setiap kali aku akan masuk ke dalam keduanya atau masuk ke dalam salah satunya, aku dihadapi satu malaikat dengan pedang terbungkus sarung di tangannya, yang siap dihunuskan untuk menghalangiku. Setiap jalan bukit yang ada di kota itu akan ada malaikat yang menjaganya." Demikian kisah yang disarikan dari hadis riwayat Muslim dalam sahihnya, tepatnya dalam kitab Al-Fitan wa Ashrot Al-As'ah bab Qisas Al-Jasasah. Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.